Zakat fitrah ini adalah yang digunakan untuk memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ya. Oke. Lalu zakat fitrah itu dibayar dengan apa, Pak? Dengan uang? Apa kan biasanya kan saya juga kadang dengan beras tuh zakat fitrah. Ada juga sebagian dengan uang gitu. Jadi hitungannya seperti itu kalau mau dibayar perhitungan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di podcast Goresan Kisah Spesial Ramadan. Dengan saya Sahidin dan Saya Fahmi. Gimana Fahmi. kabarnya? Alhamdulillah, puasa lancar. Alhamdulillah. Udah nyiapin takjil nih? Belum lah. Belum. Buat jualan nanti. Oh, jualan. Oke. Kali-kali dong gratis. Nanti kita siapin ya di sini ya. Tapi nunggu buka puasa dulu dong kalau gitu. Iya dong, berarti kita buatnya lebih dari jam 5 udah maghrib. Iya. Kayaknya nggak keburu deh, Pak. Nggak keburu. Nggak keburu. Ntar kekeras kalau maghrib mau ke isya nggak keburu. Iya Kita betul. sholat raweh. Betul. Jadi ya sudahlah. Lagi pula juga takutnya nanti kalau kita sambil makan atau sambil minum gitu ya. Nih ada yang nontonnya siang-siang malah jadi Iya. pengen. Soalnya di bakso Bang Jawa itu Hah? ada menu spesial Apa itu, Pak? eskelon. Eskelon, apa itu? Iya. Ini nanti video gambarnya di sini nih. Nanti saya taruh gambarnya di sini. Oke. Eskelon, es kelapa melon. Wah, itu seger banget. Tak jamin nanti tuh pada pengen. Manis? Pasti dong, manis asem. Waduh, Oh, manis asem. mantap pokoknya. Berapa harganya, Pak? 5.000-an doang. 5.000-an doang. 5.000-an doang. Aduh, kalau yang mau beli langsung Mampir. ke bakso Bang Jawa Alamatnya di mana nih namanya? di pintu masuk perumahan Bukit Waringin, Bojonggede, tapi yang pintu belakang. Oh, yang di Sutet. Sebelumnya, yang Ya, Sutet. Sutet, oke. Di situ. Oke, lanjut teman-teman. Kali ini kita akan Ya jadi ngomongin makanan malah ya. sebagai promosi. Ya promosi lah ya. Karena Promosi. kita belum ada sponsor. Jadi sponsornya sekarang adalah bakso Bang Jawa, Yellow Box Frozen Food, sama Omah Arsitek. Asik. Banyak nih grupnya nih. Luar biasa. Aduh, nanti pas saya ngomong itu dimunculin. Ding, Wah, ding, kayak gitu logonya. boleh. Oke teman-teman, kita akan di hari ini kita akan membahas di seputar Ramadan ini kan. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang puasa atau taraweh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, Pak. Nah, betul. Zakat fitrah itu apa itu zakat fitrah dan apa hukumnya, Pak? Pertama kita bicara tentang zakat. Zakat itu hukumnya jelas wajib karena Zakat sama wajib. seperti puasa. Dia adalah termasuk rukun Islam. Oh, ya. Arkanul Islam itu ada 5. Ya salah satunya sebelum puasa itu adalah wa ita'uz zakah dan memberikan zakat. Zakat. Ya. Jadi zakat itu sesuatu yang wajib. Nah, zakat sendiri itu sebenarnya ada banyak. Zakat mal, ya kan, ada zakat harta. Nanti ada zakat penghasilan, ada zakat pertanian, macam-macam. Nah, di antara zakat-zakat itu ada satu yang relevan dengan bulan Ramadan terutama, yang kita kenal dengan namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu adalah zakat yang kita keluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Ya. Menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi seperti itu. Hukumnya apa? Ya sama seperti zakat-zakat yang lain, ya hukumnya adalah wajib. Wajib. Hukumnya wajib. Zakat fitrah itu adalah zakat yang kita berikan sebelum zakat yang kita berikan karena di bulan Ramadan, karena di saat kita menjelang hari raya Idul Fitri. Seperti itu. Hukumnya wajib seperti zakat-zakat yang lain. Seperti itu. Lalu siapa aja, Pak, yang wajib membayar zakat fitrah itu, Pak? Zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap orang. Setiap orang. Nah, gitu. Dia wajib kepada semua orang, yang baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia anak kecil maupun dia dewasa. Yang jelas ketika mereka itu seorang muslim. Gitu. Nah, wajibnya itu karena apa? Nah, karena apa itu? Karena kalau di kitabnya Kasifatus Saja Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau mengatakan karena ada 2 hal.
Alasannya ada dua hal. Ada dua hal zakat fitrah itu diwajibkan kepada seseorang. Yang pertama adalah mendapati waktu terbenamnya matahari secara sempurna di akhir bulan Ramadan. Itu yang pertama. Jadi apa namanya? Jadi kalau ada orang yang tidak ketemu akhir bulan Ramadan, ya, akhir bulan Ramadan, berarti dia tidak wajib zakat. Nah, yang kedua itu mendapati waktu di awal bulan Syawal atau apa namanya? Itu kan mendapati awal bulan Syawal. Artinya tadi yang terbenamnya matahari berarti sudah masuk bulan Syawal. Dia ketemu akhir bulan Ramadan sama ketemu awal bulan Syawal. Nah, itu yang satu ketemu awal bulan Syawal, yang kedua itu ketemu bulan akhir bulan Ramadan. Jadi begini maksudnya. Kalau ada orang yang misalkan orang itu meninggal sebelum bulan Ramadan berakhir. Sebelum bulan Ramadan berakhir, contoh misalkan dia hari terakhir bulan Ramadan meninggalnya pas zuhur. Ya. Itu kan belum ketemu terbenamnya matahari itu, atau asar lah. Ya. Itu kan matahari belum terbenam. Ya. Jadi dia nggak ketemu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, artinya dia tidak bertemu di awal bulan Syawal. Berarti dia tidak wajib bayar zakat. Tidak wajib itu. Tidak wajib bayar zakat. Bayar zakat. Atau dia ada bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya. Itu juga tidak wajib. Tidak wajib. Karena apa? Karena dia tidak bertemu dengan sedikit bulan Ramadan. Dia lahirnya sudah Syawal masuknya. Ya, mau Syawal ya. Iya, dia lahirnya sudah awal Syawal tuh kan. Tapi dia nggak ketemu di akhir bulan Ramadan, maka tidak wajib. Tapi kalau ada bayi lahir asar misalkan, di akhir bulan Ramadan, dia ketemu akhir bulan Ramadan meskipun cuman sebentar sebelum terbenam matahari, dan otomatis dia juga ketemu dengan awal bulan Syawal atau terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dia wajib zakat, wajib dibayar zakat, wajib membayar zakat, wajib dizakati lah bahasanya kayak gitu. Nah, jadi begitu. Adapun yang di kitab lain, misalkan di kitab Fathul Qorib, syarahnya Matan Takribnya Abu Suja, itu dijelaskan ada yang ketiga. Yang ketiga itu syaratnya adalah orang yang wajib zakat itu atau yang mau zakat itu dia harus punya kelebihan harta. Dia harus punya kelebihan harta untuk kebutuhan dia di siang hari Idul Fitri, di siang hari-hari raya sampai dengan malamnya. Jadi kalau dia nggak punya kelebihan harta ya nggak wajib, nggak bisa. Ya malah dia harus nerima gitu loh. Ya. Karena dia kekurangan kan, masuk fakir atau miskin bahasanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia tidak punya harta atau dia hanya punya harta tuh tapi hanya untuk kebutuhan dia dan keluarganya saja di siang harinya, dia malamnya masih nggak punya kebutuhan, ya nggak wajib untuk istilahnya apa namanya tadi membayar zakat fitrah. Itu yang ketiga yang ada di kitab Fathul Qorib, syarahnya Matan Takribnya Abu Suja. Nah kalau di kitab itu dijelaskan ada 3 yang apa namanya yang menjadi wajib seseorang itu membayar zakat fitrah. Jadi dia harus ketemu akhir bulan Ramadan, dia juga harus ketemu bulan Syawal. Kalau hanya ketemu salah satunya, dia ketemu akhir bulan Ramadan tapi nggak ketemu bulan Syawal awal gitu kan, setelah terbenam matahari kan masuk tuh bulan Syawal, otomatis itu nggak wajib. Terus kemudian kalau dia hanya ketemu awal bulan Syawal tapi nggak ketemu bulan Ramadan, ibaratnya ada bayi lahir setelah maghrib atau setelah isya gitu kan, di akhir bulan Ramadan, ya dia nggak wajib di zakati, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tadi punya kelebihan harta, seperti itu.
Berarti setiap siapa saja mau bayar zakat fitrah itu setiap orang wajib ya Pak ya, kecuali orang yang fakir miskin tadi ya, yang nggak Betul. mampu ya. Yang mampu ya, pokoknya selama dia memenuhi kriteria tadi, dia punya harta, dia punya kelebihan makanan ya, Ya. punya kelebihan makanan, terus kemudian dia juga bertemu dengan tadi akhir bulan Ramadan dan juga bertemu dengan awal bulan Syawal gitu kan. Terus kemudian dia juga Muslim, jelas tentunya ya, karena kalau kafir asli itu mereka tidak atau non Muslim ya bahasa sekarang itu kan ya, kalau bahasa kitabnya ya memang masih kafaro gitu kan. Orang-orang yang belum masuk Islam ya mereka tidak wajib, karena kan zakat itu kan kewajibannya untuk orang Islam. Zakat fitrah ini adalah yang digunakan untuk memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu ya, karena memang sama seperti zakat yang lain itu ada golongan penerimanya. Tapi untuk zakat fitrah itu ada 8 asnaf kan, 8 golongan penerima zakat. Kalau untuk zakat fitrah ini beberapa ulama itu atau sebagian ulama itu mengatakan diusahakan untuk diutamakan untuk yang memang fakir dan miskin ya. Diutamakan. Meskipun kalau mau pendapatnya Imam Syafi'i, yang pendapat utamanya adalah pembagian zakat fitrah itu semua golongan harus dapat. 8 golongan harus dapat. Nah, tapi di pendapat yang lain sebagian ulama karena kesulitan kalau harus membagikan harus membagikan ke 8 golongannya itu, mereka berpendapat juga boleh hanya beberapa golongan saja. Nah, kalau beberapa golongan saja ini diusahakan diutamakan yang memang fakir dan miskin. Kenapa? Karena memang kita kan mau momennya kan momen hari raya. Ya, hari raya kita membantu supaya semua orang bisa merayakan hari raya, semua orang bisa ada makanan untuk di hari raya. Makanya nanti waktunya kapan ini juga itu juga penting gitu. Ada aturannya gitu. Seperti itu. Nanti mungkin kita bahas di selanjutnya. Lalu zakat fitrah itu dibayar dengan apa Pak? Dengan uang? Apa? Kan biasanya kan saya juga kadang dengan beras tuh zakat fitrah. Ada juga sebagian dengan uang gitu. Jadi kalau hadisnya itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda itu, nah ini dikatakan faradu Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an minat tamrin au so'an minat syairin. Nah, jadi kalau berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, zakat fitrah itu diberikan 1 sok dari tamrin atau tamr itu kurma atau syairin atau gandum. Jadi dasarnya itu zakat fitrah itu diberikan dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Nah, kemudian karena kenapa kok seperti itu? Karena memang makanan di zamannya Rasulullah atau di saat Rasulullah itu makanannya memang ya kurma dan gandum gitu. Nah, kemudian ketika Islam mulai semakin meluas, menyebar, beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ketika di zamannya Muawiyah bin Abu Sufyan itu sudah sampai ke Damaskus. Nah, di sana itu makanannya sudah bukan gandum dan kurma lagi, tapi yang lain. Nah, maka dari situlah ada ijtihad ulama dan yang kita pahami di dalam ilmu fikih sampai dengan hari ini bahwa zakat fitrah itu dibayarkan dengan kuti biladi. Jadi makanan pokok suatu negara. Jadi suatu daerah, suatu negara makan pokoknya apa? Nah, itu yang kita bayarkan. Kalau di Indonesia misalkan beras, ya? Mayoritas beras. Ya. Meskipun sebenarnya kita punya beberapa alternatif kan. Kalau di daerah timur mereka makan sagu, ya harusnya bisa pakai sagu. Dulu kita makan umbi-umbian, ya harusnya pakai umbi-umbian. Pakai singkong, pakai apa gitu, jagung gitu kan. Ya, selama itu menjadi makanan pokok suatu daerah, ya boleh. Ada mungkin tempat lain yang makanan pokoknya yang lain, ya mengikuti makan pokoknya apa. Jadi kalau di Indonesia memang secara umumnya
itu makanan pokoknya adalah beras. Maka di Indonesia kita bayarkan dengan dengan Beras. beras. Dan para ulama fikih itu jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu memang harus dibayarkan dengan makanan pokok. Dari 4 mazhab fikih yang kita kenal itu 3 diantaranya itu mewajibkannya dengan makanan pokok. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, 3 itu menggunakan makanan pokok. Nah, kalau di Indonesia beras. Tapi Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang. Dengan uang. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya nih. Tapinya itu adalah hitungan satu soknya jumhur ulama dengan Imam Abu Hanifah ini berbeda. Kan tadi hadisnya so'an minat tamrin au sa'irin kan. Satu sok dari tamer, kurma atau gandum. Nah, satu soknya yang secara umum jumhur ulama ya sebenarnya ada beberapa perbedaan tapi nggak terlalu signifikan. Hanya saja yang kita kenal, misalkan jumhur ulama itu mengatakan satu sok kayak kita di Indonesia ini berupa beras itu 2,5 kilo. Takarannya ya. Takarannya 2,5 kilogram beras, makanan pokok gitu. Sementara menurut Abu Hanifah satu sok itu takarannya sekitar 3,2 kilo. 3,2 kilogram. Jadi kalau teman-teman sekalian mau bayar pakai beras, bisa ngikutin mazhab yang banyak itu tadi dengan 2,5 kilogram beras. Atau kalau teman-teman mau bayar pakai uang, nah ini nggak boleh. Yang nggak boleh itu bukan nggak boleh bayar pakai uang, boleh bayar pakai uang tapi ngikutin perhitungannya Imam Abu Hanifah. Nggak boleh silang mazhab. Nggak boleh kemudian kita misalkan mau bayar pakai uang tapi kita perhitungan satu soknya itu pakai yang 2,5 kilo. Kita harus pakai yang 3,2 kilo karena itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, seperti itu. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, ini sempat nih di beberapa tempat yang pernah saya temui lah ya. Ini sempat jadi sedikit masalah. Oh gitu, perbedaan jadi perdebatan ya? Iya. Nah, jadi perdebatan. Sebenarnya bukan perdebatan, jadi jadi perdebatan, jadi problem di masyarakat. Karena masyarakat itu nggak paham, mereka taunya ngasih 2,5 kilo, apalagi yang tadi 2,5 kilo terus diuangkan gitu. Kalau mau bayar uang 2,5 kilo diuangkan, kan seperti itu. Padahal nggak boleh kan. Harusnya nggak boleh seperti itu karena bayar pakai uang itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, masalahnya kadang-kadang amil-amil atau yang dibentuk oleh DKM masjid mereka yang nggak ngerti juga gitu loh, nggak ngerti juga. Nah, ini saya terangkan nih di beberapa tempat-tempat di masjid-masjid yang saya temui gitu kan. Saya jelaskan gini loh cara ngitungnya begini. Jadi apalagi begini Din, ada tambahan lagi. Kita nih di masyarakat, kalau saya di desa, di kampung dulu, beli beras itu masih kilo, Din. Oh, bukan literan ya? Nah, beli beras itu masih kiloan. Tapi kalau kita kayak di kota sini, kita beli beras banyak kan literan. Ya ada lah kita yang kiloan ya ada, bukan nggak ada. Saya juga ada toko kan, gitu loh bahasanya. Tapi sebagian besar kebanyakan, apalagi di toko-toko yang sekitar masyarakat kita itu, kita belinya literan kan. Literan. Nah, itu harus ada konversi lagi. Sementara aturan yang dikeluarkan itu 2,5 kilo sama 3,2 kilo. Nah, jadi gimana? Saya juga di kampung kan emang kiloan juga ya. Kalau di sini kan emang literan ya daerah sini. Betul. Saya taruhlah seliter di sini 11.000. Nah, di sana tuh kalau kiloan tuh secupa ya ngomongnya ya. Nah, itu kalau seliter di sini tuh setengahnya di sana, Pak. Setengah kilo di sana. Nah, kalau kita beli 2 liter di sini, di sana satu cupa 1 kilo lah. Yuk, beda. Itu cupa sama kilo nanti beda lagi. Kilo itu timbang loh, berat. Kalau liter tuh volume. Kalau cupa tuh dia ada takarannya, alat takernya kan. Tapi sama Pak, kayak literan gitu di takaran. Iya, tapi kan bentuknya bulat kan, bukan?
Bukan. Enggak. Sama kayak literan. Ya. Tapi ditimbang sekilo nggak? Aduh. Nah, jadi Nah, ini kita harus tahu bahwa ini satuan nih. Ini sebenarnya anak IPA tuh harusnya ngerti gitu. Anak IPA tuh harusnya ngerti. Jadi ada satuan liter, ada satuan kilogram. Kalau satuan kilogram itu satuan berat. Berat. Satuan liter itu volume. Volume. 1 liter beras dengan 1 liter jagung itu beratnya beda loh. ya pasti. Kenapa? Lebih entengan jagung. Nah, apalagi kalau jagungnya yang kering. Ya. Kan begitu. Padahal sama-sama 1 liter. Nah, ini juga orang harus ngerti, ini harus paham bahwa liter dan kilo itu beda. Makanya kalau kita misalkan biasanya beli berasnya itu literan, harus ada konversi. Harus ada konversi dari dari kilo ke liter. Gampangnya kalau kita ngitung 1 liter beras itu berapa kilo gitu kan? Itu kalau kita ngelihat tabel, karena beras itu kan juga nanti macam-macam. Iya. Ya, tapi secara umum 1 liter beras itu sekitar 8 ons. 7, sekian. 7, sekian on. 1 liter tuh. Sementara kalau 1 kilo kan 10 on. 1 kilo kan 10 on dong. Ya. 1 liter itu 7, sekian on. Artinya digenepin di 8 on. Jadi kalau teman-teman sekalian mau mengkonversi dari kilo ke liter, adzan ya. Kita stop dulu deh. A few moments later. Oke. Jadi kita stop dulu tadi ya. Kita lanjut lagi, kita selesaikan dulu karena tadi ada adzan. Ini kebetulan kita syutingnya asar ya. Kita syutingnya asar. Oke, bentar lagi kita mau sholat. Tapi sebelum kita sholat, kita selesaikan dulu videonya. Kita dikit lagi nih kita selesaikan. Jadi lanjut yang tadi teman-teman, bahwa ada konversi, Din. Ada konversi dari liter ke kilo. Jadi kalau teman-teman sekalian biasa belinya liter, mau sementara aturannya adalah kilo, kita harus konversi dulu dari kilogram ke liter. Ya. 1 liter itu plus minus itu sekitar 8 ons kalau beras. 8 ons. Sementara 1 kilo itu 10 on. Jadi kalau 2,5 kilo artinya 25 on. Bener nggak? Bener. 25 on. 25 ons berarti berapa liter? Itu sekitar 3 liter lebih 1 on. Karena kalau 3 liter kan 8 kali 3, ya. 24. Jadi ketemunya 3 liter 1 on. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau bayarnya pakai liter, nanti hitungannya nggak 2,5 liter. Jangan salah, aturannya 2,5 kilo, bukan 2,5 liter. Kalau mau diliterkan, jadinya 3,1 liter. Atau kalau mau digampangin, dipenuhin 3,5 liter ya bagus. Seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu kalau yang bayar pakai beras. Nah, terus bagaimana kalau yang bayarnya pakai uang? Bayarnya pakai uang juga sama. Diliterkan dulu timbangannya menurut atau ukurannya yang menurut mazhab Imam Abu Hanifah tadi. 3,2 kilogram itu dibuat dulu jadi liter. 3,2 kilogram itu sekitar kalau dibikin ons jadi 32 ons. 32 on itu berapa liter? Sementara 1 liter itu 8 on. Berarti sekitar 4 liter karena 32 dibagi 8. Ketemunya 4 liter kan. Jadi kalau dibuat liter dari 3,2 kilonya menurut mazhab Abu Hanifah, terus kemudian kita buat jadi liter, jadi ketemunya 4 liter. Jadi teman-teman kalau mau bayar pakai uang, hitungannya bukan yang 3,5 liter tadi, yang 3,1 itu, tapi pakainya hitungannya yang 4 liter. Nah, tinggal dikalikan berapa harga beras yang biasa teman-teman makan. Teman-teman biasanya beli yang harga beras 10.000 misalkan, berarti jadinya 10 kali 4, 40.000.
Atau teman-teman biasa yang 12.000, ya tinggal dikalikan 12 dikalikan 4, ketemunya 48.000. Mau digenepin jadi 50.000 boleh nggak boleh, dilebihkan gitu. Ya. Jadi hitungannya seperti itu kalau mau dibayar perhitungan uang. Nah, jadi saya selalu menyarankan ke teman-teman yang jadi panitia zakat di masjid-masjid itu, kalau kalian mau menentukan besaran zakat, ya, kalau kalian mau menentukan besaran zakat ke warga, ke masyarakat, beritahu ini dulu sebagai edukasi. Ya, pengetahuan lah. Iya, Mereka sebagai nggak tahu edukasi, ya. sebagai pengetahuan. Gini loh Pak, Bu, cara ngitungnya. Atau kalian menentukan sekalian, berarti dihitung 3, sekian. Kalau mau beras, misalkan 3,1 liter, lebih baik, lebih banyak, lebih banyak, Bagus. lebih baik. Ya. Jadi 3,5 liter. Tapi jangan sampai orang keberatan karena itu, gitu loh. Terus kemudian kalau mau uang, ya kalian menentukan 40.000 gitu misalkan. Tapi kan kalau sekarang yang biasa makan 15.000, yang biasa belinya beras 15.000, ya tinggal kalian, karena udah dikasih tahu kan, ngitungnya begini nih. Ya tinggal dikalikan 4 liter, berarti 15 kali 4 60.000, nggak apa-apa gitu. Atau kalau sebenarnya ada lagi din caranya, kalau mau gampang ya kita taklid sama siapa? Taklid sama misalkan Kemenak atau MUI. Itu biasanya kan ada tuh surat edaran atau Basnas, ya Basnas juga kayaknya ada dah kalau nggak salah. Itu biasanya surat edaran tuh, ada edaran besaran zakat, beras sekian, uang sekian gitu kan. Itu biasanya ada. Nah, yang itu ngikut aja, yang itu nggak apa-apa kalau mau ikut itu. Jadi kita taklid. Jadi kalau ada kesalahan atau apa segala macam, ya udah mereka yang tanggung jawab gitu bahasanya. Tapi kita ngikut aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau berapa besaran yang wajib dikeluarkan untuk bayar zakat fitrah per orangnya, ya dihitung seperti tadi. Kamu mau bayar pakai uang apa beras ya? Apa beras? Kalau mau bayar pakai beras, ngikutin jumhur ulama 2,5 kilo atau 3,1 liter. Ya. Kalau kamu mau bayar pakai uang, ngikutin mazhab Imam Abu Hanifah, ya itu kamu bayar 4 liter dikalikan harga berapa biasa kamu beli beras. Atau kalau biasanya kalian beli berasnya yang kiloan, ya 3,2 kilo dikalikan berapa harga berasnya gitu. Tapi pernah tuh saya disaranin kalau mau beli beras untuk zakat fitrah, cari beras yang terbaik katanya, karena untuk diri kamu sendiri gitu. Ya sebenarnya tergantung balik lagi bahasanya, ya kalau mau ngasih yang terbaik, ya lebih baik nggak apa-apa, ya. lebih bagus. Kan? Nah, cuman bahasanya tadi yang seperti biasa kita makan saja. Biasa kita makan. Saya biasa beli yang 12.000 misalkan. Ya sudah dikalikan 12.000, yang sehari-hari saya makan itu ya beras yang harganya yang 12.000 misalkan seliternya. Ya saya beli, kalau mau pakai uangnya tinggal dikalikan. Ya. Berarti 48.000. 48.000 nanggung, saya pasin aja 50 lah. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga bisa dipahami tentang materi zakat fitrah ini ya. Tentang hukumnya, terus siapa saja yang menerima dan siapa aja yang kita untuk membayar zakatnya. Betul. Wajib hukumnya Pak untuk setiap orang ya, kecuali yang orang fakir miskin ya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan penjelasannya bisa diterima, dan bisa menjadi manfaat ya. Nanti kalau ada yang kurang dari penjelasan kita, silahkan ditambahin, dikritik, saran, nggak ada masalah. Kita sangat terbuka dengan hal itu. Iya, sama-sama kita belajar. Ada kekurangan dalam bahasan ini, kalian lebih paham, silahkan ya. Betul. Untuk kita koreksi lagi. Coba. Oke, terima kasih. Mungkin kita cukup dulu ya, karena waktu juga nih sudah cukup panjang, udah asar juga. Jadi buat teman-teman silahkan jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu kita untuk makin semangat buat bikin konten-konten yang lain. Nah, terutama di bulan Ramadan ini kita insya Allah tayang setiap hari jam 5 sore. Jadi jangan lupa pantengin di podcast Keresahan Kisah. Spesial Ramadan. Terima kasih. Kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.